Shalom warga kerajaan. Elia dan Elisha memulai dari Gilgal. Gambaran daripada segala celah masa lampau, yaitu disingkirkan oleh Tuhan, ya. Roll away. Itu gambaran pada kehidupan kita yang dilahirkan kembali. KLB, Kristen lahir baru. Tetapi kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Betel. Banyak yang berhenti cuma sampai di sini. Mereka bangga disebut orang Pentakosta, karismatik, whatever. Rencana Tuhan bukan seperti itu. Mari kita berjalan lebih jauh. Di Betel maupun Yeriko ada sekolah-sekolah nabi. Dan kerjanya cuma berdebat. Kita lihat di sosmed. Mereka cuma berdebat soal doktrin, soal dogma. Sia-sia, buang waktu. Ya, just make a final statement. Saya selalu saya tidak mau diajak debat-debat. Gak ada gunanya. Dan mereka mengatakan, tahukah engkau bahwa Tuhanmu akan diangkat oleh Tuhan hari ini? Aku juga tahu, kata Elisha, diamlah. Shut up. Kadang-kadang kita memang harus tegas. Tidak usahlah. Sebab pengetahuan membuat yaitu kita jadi sombong, kepalanya yang besar. Tetapi pewahyuan, siapa Tuhan, siapa diri kita akan membuat kita humble. Ya, hatinya yang besar, bukan kepalanya yang besar. Demikian juga mereka sampai kepada stasiun yang ketiga, itu Jericho. Jericho ada dua arti. Yang pertama, City of Palms. Sampai sekarang saudara bisa dapatkan yaitu korma-korma yang manis di Jericho. Ya, sekalipun di tempat yang kering justru manis sekali yaitu kormanya. Yang kedua adalah City of Fragrance. Ya, harum. Orang sesampai ke Jericho bukan cuma lahir baru, bukan cuma penuh Roh Kudus, tapi KAA, Kristen Amanat Agung. Mereka menyebarkan keharuman Kristus kemana-mana. Dan seperti kita tahu, Jericho adalah kota yang terkutuk, tetapi kemudian menjadi satu kota yang akhirnya diberkati, juga disehatkan airnya oleh Nabi Elisha. Gambaran kehidupan dari kutuk menjadi berkat, bahkan diberkati menjadi berkat. Saya berdoa supaya banyak para saudara mengerti bahwa panggilan kita adalah jadi Kristen Amanat Agung. Billy Graham mengatakan dengan tepat sekali, dia berkata, engkau diselamatkan untuk dua hal. Yang satu ya tidak terlalu penting, satu sangat penting. Yang pertama adalah supaya kamu diselamatkan, supaya kamu tidak masuk neraka, supaya kamu diberkati. Tapi yang kedua, supaya engkau menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana caranya? Yaitu menjadi diri kita, menjadi Kristen Amanat Agung. Ada dua perintah Tuhan yang utama. Yang pertama, the greatest commandment. Baru the greatest commission. Great commandment adalah mengasihi sesama. Ya, sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Yohanes 13. Dan kemudian kita melihat juga the Great Commission, Matius 28, Markus 16, yaitu mengabarkan Injil. Jadi pertama-tama itu harus penuh dengan kasih. Korma itu tegak lurus. Orang yang menerima Kristus, menerima Roh Kudus, itu roh kebenaran, pasti lurus. Tidak mungkin bengkok, saudara, ya. Dan buahnya itu ada di kepalanya, saudaraku, ya. Hidupnya itu penuh dengan buah yang manis, yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan tidak panggil kita to be successful. Tuhan panggil kita to be fruitful. Be fruitful. Jadilah KAA, Kristen Amanat Agung. God bless you warga kerajaan. Amin. Bersyukur Tuhan, pada saat ini kami mau membawa hidup kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biarlah manis Kau dengar, sehingga Tuhan hati kami senantiasa dipenuhi dengan sukacita damai sejahtera daripada-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Hendak bernyanyi
manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka karena-Mu. Laura Basyir, pujian bagi-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Glory bagi-Mu Tuhan, hormat kejayaan untuk selama-lamanya. Bagi-Mu Yesus, layak bagi-Mu, layak bagi-Mu Tuhan. Iman semua pujian umat-Mu, layak bagi-Mu Bapa. Rabashikirina lamoshe, rabatakurina lamase, Lord. Haleluya Jesus, biar bumi penuh dengan pujian bagi-Mu Tuhan.
yang bertata di atas pujian umat-Mu Tuhan. Layak bagimu Yesus, layak bagimu Tuhan. Layak bagimu Tuhan, layak bagimu Yesus. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus yang luar biasa. Pagi ini, siang hari ini, baik. Terima kasih. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Roma pasal pertama ayat yang ke-16. Sebagai dasar kita bahwa kita harus paham tentang realita iman. Bulan lalu saya menyampaikan tentang iman, karena iman yang berkuasa mengubah segala sesuatu. Roma pasal 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini penting yang perlu kita garis bawahi, bahwa orang benar akan hidup karena iman. Jadi iman ini sebagai dasar dari kehidupan kekristenan. Kalau tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita mempunyai pengertian dasar daripada kebenaran. Orang benar adalah hidupnya karena iman. Nah, kita sudah tahu tentang iman. Iman itu adalah penyataan Roh Kudus. Iman itu adalah Kristus sendiri yang menyatakan diri kepada kita. Karena tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, tidak ada yang bisa orang mengaku Yesus adalah Tuhan kecuali Roh Kudus sendiri. Jadi iman itu penyataan Roh Kudus yang begitu jelas sekali. Jadi makanya keselamatan itu disebut karunia. Karunia Tuhan mengaruniakan kepada setiap kita untuk menerima atau menolak. Jadi iman ini bekerja sama dengan pertama inisiatif Tuhan, yang kedua adalah manusia. Respon kita sebagai manusia, menerima atau menolaknya. Pada waktu kita menerima penyataan Roh Kudus tentang Yesus adalah Tuhan, kita menerima dan dibaptis, maka diselamatkan. Iman ternyata harus disertai dengan perbuatan. Percaya saja tidak cukup, percaya ke siapa? Iman itu percaya akan penyataan Roh Kudus. Itulah iman. Iman itu percaya akan penyataan Roh Kudus dan melakukannya. Nah ini. Jadi iman harus sertai perbuatan. Coba ayatnya dibuka di dalam Yakobus. Tolong PowerPoint saya dimunculkan. Untuk dibacakan ayatnya. Bahwa di situ jelas sekali tentang iman. Jadi iman tidak bisa bekerja sendiri. Iman bekerja sama dengan kita, orang yang percaya. Jadi iman ini unsurnya pihak Allah, pihak manusia. Jadi Allah menyatakan Yesus Kristus, Allah menyatakan kehendaknya, Allah menyatakan tujuannya, manusia merespon akan firman-Nya. Nah, ini yang disebut iman. Orang benar akan hidup seperti itu. Ya, orang benar akan seperti itu. Nah, di sini
Yakobus di situ dikatakan bahwa Yakobus pasal 2, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman itu jadi mati, tidak ada gunanya. Tetapi tidak mungkin ada orang berkata padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Jadi ada perbuatan-perbuatan. Jadi perbuatan-perbuatan inilah yang menentukan kita diselamatkan. Jadi tanpa perbuatan, iman itu mati. Jadi kalau ada orang beriman tapi perbuatannya masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam hawa nafsu, masih egois, masih suka membunuh, masih menjelekkan orang, saya percaya itu bukan orang beriman. Dia orang yang percaya kepada manusia, kepada hamba Tuhan kali, bukan kepada Tuhan. Kalau percaya kepada Tuhan, dia mentaati, dia mengikuti. Itulah yang disebut iman. Makanya orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar dengan kata lain, orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus. Karena Alkitab mengatakan inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak dunia. Barang siapa tidak dipimpin Roh Allah, dia bukan anak Allah. Tetapi anak Allah harus dipimpin Roh Allah. Oleh Roh Kudus kita dipimpin. Oleh Roh Kudus kita dituntunnya. Dan saya percaya kita dapat memahami ini, maka kita akan paham tujuan Tuhan. Nah, saudara, jelas sekali dalam Ibrani pasal 1, itu menekankan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti yang tidak dilihat. Tidak dilihat, ada buktinya. Tidak dilihat, ada buktinya. Iman itu begitu. Iman ini dasarnya firman Tuhan, logos. Tetapi ada bukti yang tidak kelihatan, yaitu penyataan Roh Kudus. Roh Kudus menyatakan, bulan lalu saya sudah sampaikan bahwa bagaimana seorang wanita yang kena pendarahan. Pada waktu Yesus lewat, dia cuma dapat penyataan, asal kamu jamah ujung jubah Yesus, kamu akan sembuh. Itu Roh Kudus. Dia terdapat inspirasi penyataan roh di dalam hati perempuan yang pendarahan itu. Tetapi andai kata dia sudah percaya kalau menjamah jubahnya Yesus sembuh, dia tidak menjamah. Dia tidak usaha. Dia tidak berjalan. Dia pikir, capek saya. Saya malas-malas. Saya tidak ada tenaga. Tetapi iman tidak demikian. Iman harus melangkah. Saya percaya kalau ibu yang pendarahan ini tidak menjamah jubah Yesus, imannya mati, saudara. Imannya mati. Banyak orang Kristen tidak nangkap ini. Tuhan sudah bicara. Tuhan menunjukkan imannya. Kadang-kadang kita ketika menghadapi masalah, Tuhan berbicara kepada kita dalam hati kita. Kamu ambil doa puasa. Lakukan doa puasa. Mujizat terjadi. Mujizat itu suara Tuhan, suara roh. Suara roh. Ada amin? Nah, kita akan belajar di sini bahwa pentingnya kita memahami hal-hal seperti ini. Supaya setiap kita jangan lagi terhanyut dengan masalah-masalah persoalan hidup. Kebingungan, ketidakmengertian. Kalau kita paham ini, saya yakin, kalau kita tahu bahwa Tuhan menuntun, Tuhan menggenapi rancangannya, dan setiap kita pasti mendapatkan yang terbaik. Nah, saya ingin saudara kita Abraham, saya mau mengulas kembali, beliau ini pada waktu bertobat pertama kali, kebetulan saya yang melayani beliau. Nah, ada satu ikatan dalam dirinya yang sulit dilepaskan.
Dia sudah bertobat sungguh-sungguh, sudah bertobat. Tetapi kenapa masih terikat dengan masalah lampaunya? Lalu saya dengan doa, pernyataan Roh Kudus berkata, jenis ini harus doa puasa. Harus doa puasa supaya imanmu bangkit. Nah, kebetulan waktu itu saya ada tugas ke Kendari, pelayanan 1 minggu ke Kendari. Saya ajak beliau untuk, ayo Abraham, kita pelayanan di Kendari. Tapi kita sekalian doa puasa. Kita doa puasa 7 hari 7 malam, cuma minum air putih saja. Hebat juga, dia baru Kristen awal, sudah puasa 7 hari 7 malam sama-sama saya. Lalu dia dapat penyataan Tuhan. Luar biasa. Setelah hari yang ke-7, Tuhan berbicara kepada Abraham bahwa dia harus lanjut 21 hari. Saya percaya beliau mendengar penyataan. Dari imannya dia melangkah, mendapat penyataan-penyataan Tuhan. Beliau seorang penginjil yang sangat berani dan diurapi Tuhan. Dia jalan ke saya di stasiun kereta api, dia beritakan terus Injil siapapun juga. Dan anehnya tidak ada satupun yang marah. Semua terdiam. Saya percaya ada Roh Kudus. Dan beberapa dari mereka juga ada yang sudah terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, saudara, iman ini adalah penting sekali bagi kita. Jadi penting bagi kita bahwa kita memahami banget, betul memahami tentang iman. Iman ini bekerja sama dengan kepercayaan kita. Nah, iman itu percaya akan perkataan Tuhan. Ya, percaya akan perintah Tuhan. Percaya akan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Itulah iman. Nah, kalau saya percaya kepada manusia, saya bisa kecewa. Karena manusia bisa tidak menepati janjinya. Tapi iman ini percaya kepada Allah. Mempercayakan. Nah, misalkan saudara percaya sama saya. Misalkan saya janji, nanti bulan Desember saya belikan gitar. Misalkan saya janji sama earphone saja deh. Lalu saya bisa saja bulan Desember tidak belikan gitar. Tapi janji Tuhan itu iya dan amin. Ada amin? Nah, itulah sebabnya bahwa iman ini perlu kita pahami. Nah, menangkap penyataan-penyataan. Nah, kita akan lihat di sini bahwa Tuhan itu berbicara di dalam hati kita. Di dalam hati nurani kita. Kalau kita baca kitab Ayub, di dalam kitab Kejadian, zamannya Nuh, Kejadian pasal 8, ayat 20-21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atasnya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini. Jadi Tuhan berbicara di dalam hati. Nah, Nuh bisa menangkap. Nuh bisa menangkap bagaimana Tuhan berbicara di dalam hati. Nah, sekarang saudara, Tuhan selalu berbicara di dalam hati kita. Ingat, Tuhan berbicara di dalam hati kita. Kita harus belajar paham akan suaranya, akan firman-Nya di dalam hati kita. Tuntunan Tuhan, simple sekali. Pernah enggak saudara nonton TV? Pernahkah saudara main gadget? Pernahkah saudara main game? Ada di dalam hati saudara tiba-tiba muncul, sudah matikan gamenya, sudah matikan TV-nya, sudah matikan gadgetnya. Waktunya kamu berdoa kepada Tuhan. Itulah suara Tuhan. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan langsung matikan, taat. Lalu dia berdoa, menyembah kepada Tuhan. Dan apa yang diinginkannya, Tuhan mengabulkannya. Itulah iman bekerja dalam ketaatan. Saya bersaksi, ini baru-baru belum lama,
ada seorang ibu punya pergumulan masalah, dia harus punya tanggungan 200 juta yang harus dia selesaikan. Oh, dia bingung ini, uang dari mana 200 ini untuk ibu ini. Ibu ini cari Tuhan, dia berdoa, dengar khotbah, terus baca Alkitab, cari Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tidak henti-hentinya ibu ini berseru-seru nama Tuhan. Lalu Tuhan berbicara kepada ibu ini di dalam hatinya, saudara. Tuhan bicara dalam hati ibu ini. Cuma simpel bicaranya. Sudah matikan itu YouTube-mu, khotbah-khotbah yang kamu dengar. Sekarang sudah waktunya kamu berbicara kepada aku langsung. Dia matikan semua, saudara. Dia matikan lalu dia berdoa mengucap syukur. Dan ada tiba-tiba waktu dia berdoa mengucap syukur, Tuhan menyatakan, memberikan kepada ibu ini, mengangkat semua beban-beban yang menekan itu, yang 200 juta itu, yang mengganggu pikirannya, diangkat dari hatinya. Lalu dia jadi sukacita. Bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih kau sudah mengangkat. Itu penyataan roh ketika ibu itu melangkah, naikkan bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur tidak khawatir lagi, tidak takut lagi, bersyukur. Tidak lama, tidak sampai 1 minggu. Tidak sampai 1 minggu ya. Tidak sampai 1 minggu, ibu ini mengalami mukjizat, saudara. Usahanya, anaknya itu bisa closing, mendapat fee 200 juta persis. Dan sekarang ibu ini berkata, aku tidak takut lagi, karena Tuhan besertaku. Aku tidak bimbang lagi. Dia bilang begini, mau khawatir itu tidak bisa lagi. Saudara, orang benar tidak bisa khawatir. Orang benar tidak bisa takut. Karena Tuhan beserta. Dia yakin banget. Apapun masalahnya, dia bilang, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Dia memuliakan terus. Hatinya penuh sukacita. Dia sampai ngomong dengan istri saya pengen khawatir lagi, nggak bisa tuh. Nggak bisa. Makanya orang benar akan hidup oleh karena iman. Nah sekarang masalahnya kita tidak paham suara Tuhan. Ini yang membuat kita jadi salah langkah. Nah kita akan lihat bagaimana mendengar suara Tuhan. Bagaimana menangkap penyataan Tuhan untuk pribadi kita. Supaya kita melangkah dengan tujuan Tuhan. Saya percaya kalau kita melangkah hanya mau-mau kita, tidak akan terjadi. Banyak orang Kristen cuma, aku percaya, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi tidak ada bukti penyataan Roh Kudus bahwa Tuhan ya mau menolong. Ya, aku mau sembuhkan. Terus paksa-paksa, terima. Padahal Tuhan tidak memberi penyataan. Makanya Yesus berkata, berdoalah terus dengan bertalu-talu. Jangan berhenti berdoa. Sampai apa? Sampai Tuhan berkata, ya, aku mau. Nah, itu baru berhenti. Kan Tuhan memberi ilustrasi bahwa ada seorang hakim yang lalim, yang jahat, yang kejam, tidak punya belas kasihan. Hakim yang lalim ini begitu sangat kejamnya. Tapi karena ada seorang janda yang miskin, yang selalu bertalu-talu, tolong pak, merepotkan hakim yang lalim, maka perkara ibu janda itu dimenangkan oleh hakim yang lalim. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apalagi Bapak kita di surga, jangan berhenti berdoa sampai penyataan Roh berkata, sudah selesai, sudah genap, aku akan melakukannya. Baru kita tangkap, itulah bukti iman yang tidak kita lihat, tapi ada bukti real di dalam hati kita untuk menangkap ini. Nah saudaraku, mari saudara kita belajar sekarang bahwa iman ini perlu kita belajar mendengar suara Tuhan.
Nah, kita akan lihat di dalam Samuel. 1 Samuel pasal 3, mulai ayat 6. Nah, ini banyakkan anak Tuhan tidak memahami ini, sehingga tidak bisa ngerti Tuhan bicara apa. Jadi Tuhan bicara pun dia lari. Bingung, saudara. Nah, makanya pentingnya belajar menangkap suara Tuhan. Dan Tuhan, di situ dikatakan bahwa Tuhan memanggil Samuel sekali lagi dipanggil ini Samuel. Samuel. Tuhan, waktu itu Samuel belum pernah mendengar suara Tuhan. Jadi dia tidur di bait Allah, selagi lampu belum mati dia sudah tertidur, saudara. Tuhan memanggil Samuel, 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 Samuel. Samuel bangun, ya Bapak. Dia lari, saudara. Lari. Dia lari. Lari kemana? Ke Imam Eli. Ya, Bapak Imam Eli, kamu panggil saya. Kata Imam Eli, oh tidak nak, tidurlah lagi. Dia mau tidur, Tuhan panggil lagi. Samuel, Samuel. Samuel terbangun. Lari lagi ke Imam Eli. Pikirnya Imam Eli yang panggil. Dia lari ke Imam Eli. Lalu Imam Eli berkata, oh tidak nak, tidurlah lagi. Sampai 3 kali baru Imam Eli ngeh. Baru Imam Eli tahu. Oh, yang manggil kamu itu Tuhan. Lalu Imam Eli mengajari kepada Samuel. Samuel, kalau kamu dipanggil lagi, itu Tuhan yang berbicara kepada kamu. Kamu jawab gini, ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Nah, sampai di sini, saudara, seringkali kita tidak bisa ngerti. Seperti Samuel, Tuhan berbicara berkali-kali. Kita seperti menangkap suara manusia, bukan suara Allah. Karena Samuel dibimbing oleh Imam Eli, dimuridkan, dididik oleh Imam Eli. Memang hidup Imam Eli tidak 100% benar. Banyak salah. Banyak sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tapi ajaran Imam Eli tetap mengarah kepada kebenaran kepada Samuel. Oleh karena itu tetaplah percaya. Kadang Tuhan memakai hamba Tuhan untuk mengajar kita. Bagaimana mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Percayalah, memang belum ada hamba Tuhan yang sempurna. Jangan lihat kekurangannya. Kecuali hamba Tuhan itu mengajarkan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara wajib itu menolaknya. Kecuali dia mengajarkan keluar dari jalur kebenaran. Selama firman kebenaran yang disampaikan, belajarlah seperti Samuel. Samuel tetap setia. Samuel nurut sama Imam Eli. Sehingga akhirnya dari pelajaran inilah Samuel bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Samuel berkomitmen dengan perintah Tuhan. Mulai sejak itu Samuel dibuat mengerti suara Tuhan. Nah, pentingnya kita juga mengerti suara Tuhan. Karena itu kita perlu berlatih, saudara. Perlu berlatih menangkap penyataan-penyataan roh. Jangan mengikuti kemauan kita pribadi. Jangan mengikuti hawa nafsu kita. Ikuti, tangkap penyataan-penyataan roh di dalam hidup kita. Itulah tuntunan, itulah realita iman. Realita iman adalah penyataan Tuhan yang dipercayai oleh kita dan kita melakukannya. Itulah iman yang menjadi kenyataan, menjadi realita dalam hidup kita, menjadi bukti yang real, mujizat terjadi. Karena iman bukan khusus untuk mujizat saja, saudara. Enggak.
ternyata iman ini punya tujuan lebih daripada untuk mujizat. Iman ini lebih mengarah kepada tuntunan Tuhan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, supaya kita dikuasai oleh Roh Kristus, supaya kita mempunyai pikiran Kristus, supaya kita mempunyai kehendak Kristus di dalam kita, dan kita boleh berjalan bersama Kristus. Ada nyanyian, bersama Kristus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Kristus tidak ada yang sukar. Bersama Kristus selalu ada jalan keluar. Itulah sebabnya mari kita belajar. Nah, saudaraku, saya akan memberikan beberapa tips mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita lewat beberapa persoalan yang kita hadapi. Jadi kita akan lihat di sini bahwa pelajaran-pelajaran yang kita miliki adalah bahwa kita perlu memahami akan suara Tuhan. Nah, kita akan belajar bagaimana kita memahami pernyataan-pernyataan firman. Tuhan berbicara yang pertama lewat hati nurani kita. Seperti Nuh, Tuhan berbicara lewat hati kita. Jadi kita perlu jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Situlah terpancar kehidupan. Kita perlu menjaga hati karena Tuhan berbicara di dalam hati. Seperti Tuhan berbicara kepada Nuh, ya. Allah berfirman di dalam hati. Ya. Yang kedua, Tuhan bisa berbicara melalui perasaan kita. Nah, perasaan kita bisa. Tuhan bisa bicara lewat perasaan kita. Pada waktu kita misalkan sudah berdoa, mau mengambil suatu keputusan, mau menikah dengan si A atau menikah dengan si B. Lalu setelah mengambil keputusan mau menikah, lalu dia tidak bisa tenang. Dia gelisah, perasaannya tidak enak. Tidak ada damai sejahtera. Oh, gundah gulana, tidak bisa tidur. Kalau hal itu terjadi, berarti Tuhan sedang mengingatkan, langkahmu lagi salah, tindakanmu lagi salah. Berhenti dulu. Pause, atur waktu lagi. Misalkan, saudara dalam bisnis juga sudah mau join dengan seseorang. Setelah saudara putuskan mau join dengan orang itu, tiba-tiba semalaman saudara tidak bisa tidur, gelisah. Aduh. Nah, tandanya Tuhan bicara. Apa yang saudara kerjakan sekarang, Tuhan tidak berkenan. Tuhan lagi menunjukkan bahwa jalanmu salah. Jangan jalan terus. Mundur, berhenti, minta petunjuk Tuhan. Saudara pernah enggak melanggar lampu lalu lintas? Begitu naik mobil, karena lagi asik-asik ngobrol, merah terlanjur masuk. Apa yang dirasa? Perasaan enggak enak, berdebar-debar, toh? Gelisah kan? Aduh, salah Tuhan, ampuni saya. Betul tidak? Begitu kita salah ngomong saja, Tuhan kadang ingatkan, kamu bicara bohong tuh tadi. Aduh Tuhan. Itu, saudara. Ketika kita mulai melangkah salah, ada sesuatu Tuhan sedang bicara. Maka dari itu kita belajar peka di sini. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Artinya orang benar akan hidup dipimpin Roh Kudus. Itulah realita iman. Orang benar dipimpin Roh Kudus. Nah, saya ingin bacakan suatu peristiwa waktu zamannya Esther. Ya, zamannya Esther itu ada namanya Raja Ahasiveros, ya, seorang raja. Waktu malam di dalam di dalam kitab Esther pasal 6 ayat 1. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Raja tidak bisa tidur, tiba-tiba gelisah. Nah, ini cara Tuhan bicara lewat kegelisahan. Dibuat tidak bisa tidur. Kalau saudara tidak bisa tidur, tanya. Ada keputusan-keputusan apa yang salah? Ada keputusan-keputusan apa yang belum saudara lakukan? Tuhan mengingatkan ini supaya kita bisa berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan.
Ya, saudara bisa lihat di sini. Pada suatu malam juga raja tidak bisa tidur, maka bertitalah baginda membawa kitab mencatat sejarah, lalu membacakan di hadapan raja, dan di situ didapati suatu tentang Mordekai yang pernah memberitahu bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiveros. Jadi ada sesuatu raja ini belum memberikan hadiah kepada orang yang menyelamatkan. Dia mengabaikan ucapan terima kasih. Dia mengabaikan penghargaan untuk haknya orang. Dibuat tidak bisa tidur oleh Tuhan karena doa orang-orang kudus. Akhirnya malam itu juga Tuhan berbicara. Buka kitab. Raja itu Tuhan bicara ke dalam hatinya. Kamu buka kitab-kitab kejadianmu. Ada hal yang kamu belum berikan kepada orang yang bernama Mordekai. Dan akhirnya raja itu meluluskannya. Nah, ini orang benar. Akan hidup karena iman. Jadi kalau saudara tiba-tiba gelisah, tidak bisa tidur. Check and recheck. Ada sesuatukah yang belum kita lakukan? Adakah janji kita terhadap Tuhan yang belum kita laksanakan? Jangan mengeraskan hati. Kalau kita mengeraskan hati, membuat kita makin tidak bisa mampu mendengar suara Tuhan lagi. Belajar di sini. Mari saudara tetap belajar. Seperti Samuel. Belajar terus mendengarnya. Belajar peka dengan keadaannya. Dorongan-dorongan Roh Kudus. Itu selalu dinyatakan. Nah, yang ketiga. Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Orang lagi dengar khotbah. Di ayat pembacaannya atau di dalam penyampaian firman-Nya. Ada satu kata-kata yang menegur saudara. Ada sesuatu kata-kata yang mengingatkan saudara. Itulah penyataan iman supaya saudara mentaati. Ketika saudara mentaati, apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara, Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan memberi pertolongan. Seperti ibu tadi yang saya saksikan. Dia bersuka cita. Sampai hari ini dia selalu inginnya memuji Tuhan. Dia bersuka cita karena Tuhan ada bersama dia. Tuhan ada menyertai. Sampai dia berkata, apa itu khawatir? Apa itu takut? Dulu takut. Wah, sedikit-sedikit takut kena COVID. Oh, jadi itu fobia. Ada orang bersin, pulang. Langsung badannya jadi panas semua dia. Padahal dia tidak sakit, saudara. Karena pengaruh ketakutan mendatangkan penyakit, saudara. Sebetulnya dia sehat-sehat saja sih. Saya percaya kemurahan Tuhan yang kita laksanakan dan kita percaya. Orang beriman, orang benar akan hidup karena iman. Orang benar akan hidup karena tuntunan Tuhan yang ditaati, dilakukan. Apa saja yang masalah-masalah kecil. Lalu dengan firman khotbah, kalau dengar khotbah, responlah cepat. Jadilah hati yang lembut, saudara. Hati yang lembut itu mudah dirubah oleh Tuhan. Jangan hati yang keras. Dengar pernyataan Tuhan, haleluya, haleluya, lupa. Lalu keras hatinya. Nah saudara, kalau hati itu yang lembut, terus kita menolak suara Tuhan, kita bikin tameng. Tak, satu lagi. Dipanah lagi oleh firman Tuhan, dikasih tameng lagi. Jadi tidak lagi bisa menangkap suara Tuhan. Kebal. Dia dosa sudah tidak rasa lagi. Firman tidak berbicara lagi. Ini yang disebut kusta rohani. Tidak bisa lagi menangkap suara Tuhan. Bertobat kembali ke jalan Tuhan. Akui kesalahan-kesalahan kita. Akui, perbaharui kembali. Itulah pernyataan firman yang hidup kepada kita. Sehingga kita bisa dengan membaca firman, mendengar firman. Tiba-tiba waktu membaca Alkitab. Tiba-tiba ada ayat yang muncul. Berbicara. Tangkap itu. Lakukan itu. Respon
Dan saya percaya kita akan dirubah terus. Mata rohani kita, telinga rohani kita makin peka akan Tuhan, akan kehadiran Tuhan, akan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan bicara kepada kita, kita selalu dapat menangkap. Orang benar akan hidup karena dipimpin Roh Kudus. Yang keempat, melalui peristiwa kejadian, peristiwa COVID-19 ini, peristiwa pandemik, sehingga kita tidak bisa ibadah, kita harus ibadah dengan Zoom. Saya dengan peristiwa-peristiwa ini, saya mendapatkan pernyataan Tuhan, supaya gereja kembali duduk diam di bawah kaki Tuhan. Karena banyak pendeta terlalu sibuk ngurusi pelayanan, tidak mengurusi Tuhannya. Sibuk dengan adanya pandemi, orang dikunjungi aja nggak mau. Takut nanti pendetanya bawa virus, ya kan? Jadi pendetanya doa di telepon aja. Pendetanya banyak diam di bawah kaki Tuhan. Banyak merenung, minta tuntunan Tuhan. Jadi peristiwa-peristiwa itu membuat kita mengerti tujuan Tuhan melalui masalah ini. Kita harus tangkap semua peristiwa, semua lewat keadaan ini. Yang kelima adalah lewat mimpi. Saudara, Tuhan bisa bicara lewat mimpi seperti kepada Yusuf. Tetapi tidak semua mimpi dari Tuhan, hati-hati. Karena bisa mimpi karena kecapean, bisa mimpi karena kejiwaan kita. Tapi yang mimpi yang dari Tuhan, seperti Yusuf mengalami mimpi, dan Yusuf mentaati, walaupun harus masuk lubang sumur, harus dianiaya oleh saudara-saudaranya, harus dijual jadi budak, sudah jadi budak harus difitnah tentang moralitas, dianggap mau memperkosa istri Potifar, harus masuk penjara, tetapi di dalam tujuan Tuhan, Yusuf akhirnya dari penjara, dari Perdana Menteri, jadi orang kedua di Mesir. Saudara, setialah dalam proses Tuhan. Kadang-kadang kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan, tidak selalu enak untuk tubuh kita, tetapi sedang membentuk karakter kita. Kita bisa belajar rendah hati, kita belajar diproses oleh Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Kadang-kadang dengan kekuatan kita, Tuhan izinkan kita gagal, kita mengalami kerugian, kita mengalami masalah, supaya kita paham. Aku hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman, oleh setiap perkataan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita, dan kita mentaatinya, maka mimpi-mimpi inilah akan menjadi kenyataan. Saya lagi mimpi, saudara. Mimpi saya adalah setiap kita, Jemaat GBI Rock Menara Tanjung Pujian, adalah kepenuhan Kristus. Menjadi wakil Kristus, mempunyai pikiran Kristus, perasaan Kristus, kehendak Kristus, supaya apa yang Kristus perbuat, kita perbuat. Kita sembuhkan orang sakit, kita menyelamatkan jiwa, kita mengadakan tanda-tanda mujizat, karena Kristus ada di dalam kita. Sekarang butuh kita, taatlah, step by step, namun pasti tuntunan Tuhan membawa keberhasilan. Yusuf tidak semena-mena begitu dapat mimpi, langsung jadi Perdana Menteri. Yusuf proses 13 tahun. Dia bayar menjadi budak, dia biar dianiaya oleh saudara-saudaranya. Bertekun. Kalau saudara difitnah, kalau saudara disakiti oleh saudara saya iman, jangan jadi kecil hati. Kalau ada orang yang menjatuhkan, menginjak saudara, bersyukur saja. Saudara sedang diproses di dalam tuntunan Tuhan. Memang tuntunan Tuhan tidak semuanya enak, tidak semuanya membuat mengenakan tubuh. Kadang-kadang membuat kita menjadi mengerang di dalam Dia. Tapi kita percaya akhirnya kita semua penuh kemuliaan Tuhan, penuh kuasa Tuhan. Seperti Bapak Gembala Senior kita Pak Arifin, baru-baru sakit dengan mujizat Tuhan. Setelah diperiksa COVID, dinyatakan positif. 3 hari kemudian dinyatakan negatif.
Diperiksa yang ketiga negatif. Beliau sudah sehat, sekarang tunggu pemulihan. Kalau Tuhan izinkan minggu depan beliau akan melayani kita, Bapak Gembala senior kita Pak Arifin. Saya percaya karena beliau imannya berkata, jadilah kehendak Tuhan. Beliau tidak paksa-paksa, oh saya mau sembuh, oh saya harus sembuh. Enggak. Beliau, jadilah pada hambamu seperti yang kau inginkan. Ternyata Tuhan mengingini beliau sehat. Ternyata Tuhan mengingini karena tugas beliau belum selesai. Jangan paksa Tuhan dengan kepercayaan saudara. Kita seringkali salah dalam persepsi iman. Iman memaksa Tuhan. Mana janjinya Tuhan? Aku sudah percaya, aku sudah percaya. Kenapa begini, kenapa begitu? Percuma Tuhan. Lalu Tuhan yang disalah-salahin. Tapi kita belajar sekarang. Mengerti Tuhan itu punya rencana yang terbaik. Walaupun, sekalipun pada mulanya kita tidak mengerti kok jadi begini di jalan-jalan Tuhan. Tetapi happy endingnya. Sampai Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi Tuhan bisa bicara lewat audible, melalui telinga langsung. Saya waktu panggilan yang pertama Tuhan bicara lewat telinga. Tuhan panggil saya, Benyamin, Benyamin, ada hadirat Tuhan, saya tertunduk. Saya berkata, Tuhan, seperti Samuel, berbicaralah, hambamu ini mendengar. Lalu Tuhan berkata, Benyamin, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Beritakanlah Injil kerajaan Allah, supaya kamu jangan dilenyapkan bersama dunia ini. Dan saya taat, diproses, masuk sekolah Alkitab, digembleng, diado, di semua lah, dihabisin, supaya karakter Kristus muncul. Saya percaya, endingnya rupa Kristus yang kita harapkan. Orang benar akan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, itulah sebabnya saudara, belajarlah terus mendengar suara Tuhan. Ini hanya 6 contoh. Masih banyak hal Tuhan menyatakan diri lewat apa saja yang bisa dinyatakan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, Tuhan terus memberkati dan berkuasa atas kami semua. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami. Nyatakan hidup-Mu, nyatakan kehendak-Mu, supaya mereka melihat Engkau, melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu sudah mempersiapkan roti dan anggur kalau ada, kalau enggak air putih saja. Saya sudah berapa kali minum dengan air putih, cuma sebagai contoh saja. Supaya saudara tidak merasa bersalah kalau minum perjamuan dengan air putih dan roti biasa. Karena ini hanya sekedar lambang. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Pada waktu malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu. Makanlah, dan setiap kali kau memakannya, engkau mengingat akan korbanku di kayu salib. Demikianlah firman. Roti akan kita makan bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita yang percaya makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kita angkat cawan. Sesudah Ia makan lalu mengambil cawan dan mengucapkan syukur atasnya. Dan Ia berkata,
cawan ini adalah cawan perjanjian baru, yaitu darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Minumlah, dan setiap kali kau meminumnya, kau memberitakan tentang aku sampai kedatanganku yang kedua kali. Demikianlah firman cawan yang akan kita minum bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, darah kami menjadi darah Kristus. Kami menjadi tubuh Kristus. Darah Kristus semua sehat. Tubuh Kristus semua sehat. Semua diberkati dengan kemuliaan-Nya. Engkau yang terus mempertajam mata rohani kami, telinga rohani kami, supaya kami dapat menangkap kenyataan kehendak-Mu di dalam kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Oh, kami percaya perjanjian digenapi kepada umat-Mu yang hadir. Di dalam ibadah Zoom ini mereka mengalami Kristus. Mereka mengalami penyataan Roh yang dahsyat yang mengubah hidup setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Buka tangan saudara dan terimalah anugerah. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi sebab Kau Tuhan, Ku mengangkat tangan-Ku selamanya. Kau ajar aku sebab Kau Tuhan, Ku mengangkat tangan-Ku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, Kau telah pulihkan hamba-Mu, Bapak Gembala senior kami Pak Arifin. Kami sudah melihat kesaksian beliau, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Dan kiranya Kau berkenan minggu depan beliau akan melayani kami. Kami percaya ada sesuatu yang baru Kau nyatakan di dalam gereja. Terima kasih Roh Kudus. Kami angkat dalam hadirat-Mu. Ayah dari saudara kita Aaron yang menderita sakit kanker hati. Mari kita sama-sama angkat kepada hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan melawat anak-Mu yang sakit kanker hati. Demikianlah Engkau telah menolong hamba-Mu. Tolonglah anak-Mu. Dalam nama Yesus, kuasa penyakit kanker hati kami ikat, kami patahkan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, dan terimalah mujizat, terimalah hidup Kristus, terimalah kesembuhan yang datang dari Tuhan. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan engkau. Tuhan akan terus mengangkat hidupmu supaya rupa Kristus ada di dalam engkau.
Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan masing-masing saudara berdoa kepada Tuhan. Apa jadi pergumulan saudara? Nyatakan dalam doa. Sampai Tuhan menyatakan, yes, aku mau kamu sembuh. Ya, aku mau menyatakan, aku mau supaya engkau bergerak lebih lagi. Supaya engkau lebih memuliakan namaku, kata Tuhan. Mari masing-masing seruan hati, sampaikan kepada Tuhan. Lihatlah hati umat, hati hamba-hambamu, menyerukan namamu ya Tuhan. Karena kami tahu bagimu tidak ada yang sukar. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin terjadi. Pulihkan, sembuhkan. Yang sakit disembuhkan. Yang rusak ekonominya dipulihkan. Yang dipertekan dipulihkan masa depan. Keluarga demi keluarga. Ngalami Kristus. Yang duka cita diganti sukacita. Biarlah ada kegirangan dalam rumah Tuhan. Ada sukacita yang besar. Terima mujizat Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima pertolongan Tuhan. Terima jamahan Tuhan. Supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup saudara. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Hari ini lawatan kasih-Mu terus bergerak di dalam kami. Terus menuntun umat-Mu. Terus membimbing gereja-Mu pada kemuliaan demi kemuliaan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya diberkati dan disertai Tuhan Yesus katakan amin.